Selamat pagi saudara, Paskali Siswari kembali menjumpai Anda di Kompas Bisnis pagi ini. Punya predikat The Most Regulated Industry alias bisnis dengan regulasi tingkat tinggi, celah kejahatan di perbankan masih terbuka. Kasus terbaru menyeret Maybank Indonesia. Perilaku oknum membuat rumitnya regulasi tetap saja bisa ditembus. Maybank melalui kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea menegaskan, tak bisa serta-merta mengembalikan dana nasabah yang hilang karena digunakan secara tak sah oleh Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial AT. Sejumlah kejanggalan transaksi mengerucutkan ada praktik shadow banking di dalam Maybank yang lagi-lagi bobol oleh oknum. Shadow banking adalah kegiatan perantara keuangan tapi tidak tunduk pada pengawasan peraturan sistem perbankan. Nah, tapi dalam kasus Maybank ini, saudara, kegiatan ini justru dilakukan oleh pejabat bank. Praktik-praktik kejahatan, kalau tadi ada di Maybank dan ada banyak sekali praktik-praktik kejahatan di pasar keuangan, ini adalah sesuatu yang sampai sekarang tak bisa dilenyapkan. Tidak hanya di Indonesia, saudara, negara-negara lain pun mencari strategi untuk menghapus atau setidaknya menekan kejahatan ini. Nah, salah satunya adalah dengan cara menghentikan peredaran uang bernominal yang besar. Karena uang nominal besar ini rentan sekali digunakan untuk cuci uang, lalu juga transaksi narkoba atau bahkan membiayai terorisme. Pagi ini kita akan bahas bagaimana dibalik tarik nominal uang. Jadi yang paling baru saudara dilakukan oleh Otoritas Keuangan Singapura. Per Januari 2021 nanti uang pecahan terbesar di Singapura yaitu $1.000 Singapura akan ditarik dari peredaran dan diberhentikan. Jadi nggak akan dicetak lagi oleh Otoritas Keuangan Singapura. Jadi nanti di Januari 2021 nominal tertinggi yang ada di Singapura adalah $100 Singapura. Ini ditarik karena pemerintah Singapura mengindikasi bahwa nominal uang terbesar ini sering banget digunakan untuk transaksi ilegal. Tadi mulai dari cuci uang, lalu juga narkoba, hingga pembiayaan terorisme. Nah, sebelum menarik uang $1.000 di tahun 2021 nanti, Otoritas Keuangan Singapura juga sudah pernah menarik uang dengan pecahan yang lebih besar, yaitu $10.000 Singapura. Ini dulu adalah uang yang paling besar di Singapura di 2014. Nah, di 2014 ini dilakukan dengan indikasi yang sama karena banyak sekali transaksi ilegal dilakukan dengan pecahan nominal $10.000. Jadi penghentian pecahan uang dengan nominal ini dilakukan sama sebenarnya dengan norma-norma internasional karena tahun lalu Uni Eropa juga menghentikan peredaran uang €500. Jadi ini adalah mata uang nominal terbesar di Uni Eropa. €500 dihentikan peredarannya, di stop pencetakannya karena indikasi yang sama, transaksi ilegal. Kami akan berikan saudara beberapa contoh transaksi ilegal berupa pencucian uang yang pernah tertangkap dan terbukti bahwa ada uang $10.000 Singapura dan $1.000 Singapura dalam transaksi tersebut. Ini kami ambil dari Harian Kontan. Yang pertama adalah kasus suap Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini. Ini terjadi ketika itu tahun 2014, berarti 6 tahun yang lalu. KPK menyita bukti sejumlah pecahan uang $10.000 Singapura. Dari kasus ini Rudy Rubiandini diganjar dengan vonis 7 tahun penjara. Nggak hanya itu, ada juga kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar. Nah, dalam kasus ini KPK juga menemukan ada lembaran dolar Singapura dengan nominal 10.000 saat menggeledah rumah dinas Akil Mokhtar. Yang ketiga ada juga kasus Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dari kasus ini ditemukan ada 6 lembar nominal $10.000 Singapura yang diduga ketika itu jadi uang suap untuk memuluskan proyek tanggul laut. Ini adalah mereka-mereka yang ditemukan melakukan suap atau menyuap dengan ada lembaran $10.000 Singapura yang sudah ditarik peredarannya. Nah, yang terakhir ada anggota fraksi PDIP Adriansyah ini ditemukan 40 lembar uang $1.000 Singapura di
barang bukti yang ditemukan sebagai suap memuluskan izin usaha pertambangan. Jadi memang praktek-praktik ilegal ini kenapa mereka memilih uang yang bernominal besar agar barang buktinya tentu nggak banyak. Bayang kalau harga atau kalau suapnya recehan-recehan tentu akan sulit atau lebih mudah diketemukan barang bukti karena lembarannya lebih besar jumlahnya. Nah, uang Singapura sendiri, saudara, sirkulasinya setiap tahun ini selalu meningkat. Ini kami punya datanya dari Monetary Authority of Singapore. Kalau Anda lihat dari tahun 2016 hingga 2019, jumlah sirkulasi dolar Singapura terus bertambah setiap tahunnya. Dari 2016 ada 41,2 miliar dolar Singapura, lalu naik menjadi 44,4, 47,6, dan yang terakhir di 2019 kemarin 50,9. Nah, ketika pemerintah pada beberapa pekan lalu mengumumkan kalau mereka akan menarik dan menghentikan peredaran uang 1.000 dolar, ternyata saudara di Singapura sendiri terjadi kenaikan permintaan pada nominal ini. Nah, jadi uang 1.000 dolar ini malah mulai dicari nih sama orang-orang karena mereka tahu nantinya nilai uang 1.000 dolar ini bisa bertambah karena tentu jadi barang unik dan barang langka. Total di saat ini saja ada 40 juta lembar uang 1.000 dolar yang beredar di seluruh dunia dan di Singapura sendiri. Tapi kolektor uang di Singapura sebenarnya sudah memprediksi kayaknya sih nominalnya nggak akan terlalu naik signifikan. Karena sebenarnya lembaran 1.000 dolar Singapura itu tidak dimiliki oleh sembarang orang. Jadi hanya segelintir orang saja yang bisa memegang uang 1.000 dolar. Begitupun kalau di Indonesia. Jadi kalau di bank sebenarnya nggak akan terlalu terpengaruh dengan ditariknya uang 1.000 dolar Singapura. Karena nggak terlalu banyak orang yang menukar uang di perbankan. Tapi kalau di money changer mungkin akan sedikit terpengaruh karena lumayan banyak orang Indonesia yang menukar uang 1.000 dolar. Nah, kebanyakan adalah mereka-mereka yang punya keinginan atau tujuan medis untuk berobat ke Singapura. Biasanya mereka menukar dengan uang 1.000 dolar Singapura karena kebutuhannya pun banyak untuk medis tersebut. Nggak hanya di Singapura, saudara. Amerika Serikat juga sebenarnya beberapa kali sempat menarik uang mereka. Nah, penarikan uang di Amerika Serikat ini nggak hanya soal karena indikasi transaksi ilegal saja, tapi mereka juga melihat ada hal-hal lain yang akhirnya uang tersebut harus ditarik dari peredaran. Yang pertama kita lihat, ini adalah dulu uang paling tinggi yang ada di Amerika Serikat nominalnya. 100.000 dolar, Anda bayangkan kalau dikalikan dengan 14.000 saja berapa jumlahnya untuk 100.000 dolar. Ketika itu di tahun 1930-an ini dicetak ketika Great Depression, ketika itu ekonomi lagi parah banget, nggak hanya ekonomi Amerika Serikat, ekonomi dunia menurun drastis, akhirnya dicetaklah uang 100.000 dolar ini. Ini pun ketika itu dicetak hanya sekitar 42.000 lembar di tahun 1930. Dan uang ini digunakan untuk transaksi resmi antara bank sentral atau bank federal di Amerika Serikat. Jadi kan kalau di Amerika Serikat ada bank federal di pusat, ada juga di negara-negara bagian. Nah, uang ini digunakan untuk transaksi antara bank federal. Setelah 100.000-nya ditarik karena Great Depression sudah selesai, ekonomi sudah membaik, jadi tentu nggak diperlukan lagi. Nah, sekarang uang 100.000 ini hanya ada di beberapa museum di Amerika Serikat. Jadi kalau Anda punya kesempatan jalan-jalan ke Amerika Serikat, nah ada beberapa museum yang menyimpan uang 100.000 dolar ini. Setelah itu ada uang 10.000 dolar. Nah, uang 10.000 dolar ini dicetak di tahun 1918 hingga 1964. Jadi umurnya hanya sekitar 50 tahun saja ditarik karena sebenarnya ketika tahun ini di tahun 18 sampai 64 nggak ada orang Amerika yang punya kekayaan sampai harus megang uang 10.000 dolar karena jumlahnya gede banget. Dan ketika itu ekonomi Amerika Serikat belum terlalu baik. Jadi sebenarnya sia-sia juga pemerintah Amerika Serikat punya uang 10.000 dolar. Akhirnya ditariklah dari peredaran dan gak dicetak lagi. Yang terakhir ada uang 5.000 dolar. Ketika itu dicetak untuk membiayai perang revolusi dan ditarik di tahun 1969 karena ada indikasi
kegiatan cuci uang. Nah, transaksi ilegal lagi saudara. Uang 5.000 ini akhirnya ditarik dari peredaran dan nggak dicetak lagi. Jadi sekarang kalau ngelihat di Amerika memang uang paling tingginya adalah $100 Amerika.